Lulus SMA, saya memutuskan berangkat ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan di sana. Karena orang tua saya bangkrut, kena tipu orang, dan saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Memulai kehidupan di kota Jakarta sangat sulit bagi saya. Makan Indomie dan minum air putih sebanyak-banyaknya, itu yang saya lakukan ketika saya lapar. Harus jalan kaki yang cukup jauh ke tempat perhentian bis kota, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang saya alami. Tetapi saya selalu bersuka cita dan tidak pernah mengeluh, sehingga orang tua dan teman-teman tidak ada yang tahu bagaimana perjuangan saya menjalankan kehidupan di Jakarta. Dan karena cita-cita saya untuk membantu orang tua dan adik-adik saya itulah yang menguatkan saya untuk bertahan hidup di kota Jakarta. Saudara, dari remaja, saya aktif melayani di gereja. Karenanya, di Jakarta, saya tetap melayani di gereja yang digembalai oleh om saya, yaitu di GPDI Mahanaim, baik sebagai singer, dancer, paduan suara, dan lain-lain, apa saja yang penting pelayanan. Jadi di Jakarta, saya bekerja, tetapi tetap aktif melayani, dan selalu mengutamakan Tuhan. Pujian favorit saya saat itu adalah lagu Tuhan Yesus Setia. Karena saya benar-benar merasa hanya Tuhan Yesus saja yang tahu kesusahan saya. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan saya semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena sibuk bekerja dari Senin sampai Jumat dan selalu pulang malam, saya tidak pelayanan lagi. Pernah adik saya Victor bilang, "Ci, mau pelayanan lagi nggak tuh?" Saya jawab, "Enggak lah, capek. Pelayan Tuhan kan wajib komsel." Ibadah hari Minggu pun saya lakukan hanya karena rutinitas saja bersama dengan adik-adik saya. Nah saudara, sepertinya Tuhan Yesus gak mau saya semakin jauh dari Tuhan. Yang dikit-dikit berdoa sama Tuhan karena merasa perlu banget pertolongan Tuhan. Dan sekarang semakin mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan hidup di dalam kenyamanan yang membuat saya mundur melayani Tuhan. Teguran-teguran pun Tuhan berikan pada saya. Pertama, nasabah besar saya kolaps dan saya ikut dipanggil ke Kejaksaan Agung sebagai saksi. Lalu mobil kesayangan saya pun yang masih baru mengalami kecelakaan sehingga rusak parah, dan tempat duduk yang biasa saya duduk di bagian belakang ringsek, dan seandainya saya ada di situ pun pasti saya sudah mati, minimal luka parah. Rumah saya di Modern pun kena masalah karena banknya dilikuidasi. Dan yang paling mengerikan adalah pada Mei 98, saya terjebak di kantor karena terjadi kerusuhan. Tetapi puji Tuhan, saya selalu diluputkan dari maut. Akhirnya orang tua saya dan calon suami saya pun menyuruh saya pulang ke Cirebon. Tetapi di Cirebon, sampai punya 2 orang anak pun, saya masih malas untuk aktif kembali dalam pelayanan. Karena saya pikir masih banyak waktu untuk melayani. Saya pikir nanti sajalah. Sampai suatu malam, saya harus dioperasi karena nyawa saya hampir tidak tertolong. Saat itulah saya berteriak dalam hati, "Tuhan Yesus, ampuni Laura. Tolong Laura Tuhan, jangan panggil pulang. Karena Laura belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Laura janji, Laura mau melayani Tuhan lagi seperti dulu." Akhir kesaksian saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan pulihkan kesehatan saya, dan Tuhan Yesus baik. Dia kembalikan pekerjaan yang dulu saya kerjakan di Jakarta, boleh saya kerjakan sekarang di tempat saya. Saudara, jangan tunggu Tuhan tegur kita, baru kita sadar. Saya tahu Tuhan menegur saya karena Dia sayang pada saya. Pengalaman yang telah saya alami mengajarkan pada saya untuk tidak hidup menurut maunya saya sendiri, tetapi saya mau belajar hidup menurut kehendak Allah. Jangan cari Tuhan hanya ketika kita butuh pertolongannya, tetapi terus hidup melekat dan tetap andalkan Tuhan, tetap setia, iring Tuhan, dan layani Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan sampai akhir hidup kita.